Shalom. Salam transformasi. Tahun ini kita bicara tentang ditransformasi. Supaya hidup kita benar-benar berubah. Ini waktunya sudah dekat loh, saudaraku. Jadi saudara ini harus siap. Sebentar kalau mendadak Tuhan hadir, ya, lalu sangkakala berbunyi, dikatakan oleh Tuhan orang-orang mati bangkit, dan kita yang masih hidup, yang sudah betul-betul siap diubahkan dalam sekejap. Tapi setelah itu ada masa kesukaran bagi yang tertinggal. Nah, ini yang menjadi kesedihan saya, kalau saudara menjadi tertinggal. Karena itu yang penting kita harus mengalami pengubahan, transformasi. Ya, kapan? Kalau kita bertemu dengan pengubah kita, sang transformator. Ya, sudah melihat kabel-kabel yang tinggi-tinggi di tanah lapang, sudah lihat ya, itu tegangannya sangat tinggi, luar biasa tinggi, orang bisa mati. Tapi lalu ada transformator di situ, mengubah untuk direndahkan. Jadi transformator itu bisa meninggikan, bisa merendahkan. Begitu juga, seperti ya, ada transformator yang nggak baik. Saudara tahu namanya bahasa Jawa uget-uget. Lalu jadi apa? Nyamuk. Baik enggak? Enggak baik. Tapi kalau seperti ini, ulat berubah jadi kupu-kupu. Ini baik. Jadi iblis itu juga bisa mengubah orang. Ya, makanya orang bisa jadi gila duit, gila judi, mabuk, ya berfoya-foya. Karena ada roh yang mengubah dia. Nah, kita mesti hati-hati. Tuhan itu melihat hati kita. Adakah kita ini betul-betul merindukan namanya pengubahan? Ya, saudaraku. Sekarang yang penting itu pikiranmu ini. Saya kasih gambar di sini. Pikiran saudara ini apakah sudah ditransformasi? Ya. Kalau pikiranmu berubah, cara pandangmu berubah. Nah, cara pandang itu bukan berarti ini pasti benar. Tapi saudara karena firman Tuhan, saudara lalu melihat berbeda. Seperti Tuhan berkata, cintailah musuhmu. Loh, gimana toh? Musuh kok dicintai? Kan tidak mungkin. Benar enggak? Tapi cara pandang itu bisa mengubah. Bahwa orang ini bisa berubah. Dulu musuh, nanti bisa jadi baik. Saul itu, ya, yang menjadi Paulus, itu musuhnya orang Kristen dulu. Membunuh, mengejar, menganiaya, bahkan saleh Tuhan. Stefanus, dia ajak teman-teman melempari batu. Kenapa? Karena cara pandangnya tidak benar. Jadi apa yang sudah lihat, jangan itu menjadi paten. Bisa berubah. Engkau dulu kan bisa I love you, I love you. Kalau sudah pandanganmu berubah gimana? I dupa you. Benar enggak? Kenapa kok bisa? Berubah. Cara pandangnya berubah. Nah, kita mesti mengubah cara pandang kita ke arah yang baik. Matius 9 ayat 12 dan 13 berbunyi, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, saudaraku, ini penting sekali. Salah satu ayat yang sangat penting. Ya, saudaraku, Yesus mendengar. Tiap
perkataan kita yang keluar, Tuhan dengar loh. Karena itu hati-hati, omonganmu gimana? Meso-meso, maki-maki, ya, lalu engkau keluarkan unak-unak, Tuhan dengar loh. Dia dengar. Nah, kalau dia dengar, saudaraku, dia berkata, kita semua juga dengar. Waktu kita dengar, kita berkata. Kata-kata kita itu ungkapan cara pandang kita. Jadi apa yang saudara katakan itu adalah cara pandangmu. Misalnya, aku benci dia. Nah, itu berarti engkau ini sudah mengucapkan itu cara pandangmu, engkau membenci. Jadi ungkapan kata-kata saudara, ucapan, itu ungkapan dari cara pandangmu. Karena itu kadang-kadang engkau lihat orang-orang bernubuat Indonesia jadi baik. Belum baik kok ngomong baik. Betul nggak? Kenapa pendoa mengatakan itu? Karena cara pandangnya yakin Tuhan bisa mengubah Indonesia. Nah, itu beda. Jadi orang kalau punya cara pandang, itu berarti dia punya iman. Tapi kalau saudara cara pandangmu selalu negatif, ya engkau tidak mempunyai hati untuk mengubah orang itu. Benar. Kalau engkau mempunyai hati, misalnya anakmu nakal, apakah anak bajingan? Nah, ini salah toh. Kenapa? Karena kita ngomong mengutuki. Mesti engkau berkata, anakku bisa jadi baik. Nah, kan begitu. Walaupun dia belum baik. Ini cara pandang. Ini penting sekali. Jadi tujuan khotbah ini, kalau cara pandangmu betul, engkau ini akan mempunyai hidup yang akan bebas dari rasa malu nantinya. Sekarang mungkin belum malu. Tapi Tuhan sudah pastikan, orang kalau tidak nurut sama Tuhan, nanti akan dipermalukan Tuhan. Wah, hati-hati loh. Hidup kita ini, kita mesti lihat di end-nya. Jangan sekarang mungkin, wah, orang menganggap engkau hebat. Tapi nanti, gimana? Jadi kita ini mesti bebas dari rasa malu pada akhirnya. Ya. Dan untuk ini kita belajar dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai 13 ya. Mari kita baca, tadi sudah dibacakan ayat 12 dan 13. Sekarang kita baca ayat 9 sampai 11. Tolong dibacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya, saya beri gambar mata dan mulut. Cara pandang, lalu ucapan. Jadi pikiranmu itu loh, cara pandang ini yang harus ditransformasi, cara pandang kita. Kalau cara pandangmu itu bisa menurut firman, omonganmu akan nurut firman. Ya. Karena itu saya beri garisku. Ia berkata, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Jadi kenapa? Kenapa Yesus berkata? Karena ia melihat yang putih itu. Ia melihat dan ia berkata, "Ikutlah aku." Orang Farisi dikatakan juga melihat. Orang Farisi melihat, betul? Tapi omongannya beda.
mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, jadi omongannya itu mengapa? Jadi mulai korek-korek kesalahan. Benar. Tapi kalau Yesus tidak korek-korek kesalahan, kamu salah, aku mau ngubah kamu. Ikut aku. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saya anjurkan salah satu Alkitab yang baik itu adalah Amplified Bible. Ya, Amplified Bible ini berkata, dikatakan bukan ikutlah aku, be my disciple. Side with my party and follow me. Kamu jadilah muridku, jadilah kelompokku, dan ikutlah aku. Ini pilihan, betul? Jadi saudara itu ditantang oleh Tuhan. Cara berpikirmu berubah, itu oleh karena engkau memilih. Oh gitu toh, Tuhan ini pasti membuat baik. Oke, aku ikut. Walaupun sekarang belum aku lihat hasilnya. Tapi aku percaya itu akan terjadi karena ini Tuhan yang ngomong. Jadi pasti terjadi. Apa yang Tuhan ucapkan pasti terjadi. Karena itu cara pikir kita ini mesti diubah. Ini yang membuat kita nggak bahagia. Karena kita kadang-kadang banyak pikirannya negatif. Nah kalau saudara punya pikiran negatif, ya nggak bahagia. Tapi kalau pikiranmu positif, engkau akan bisa bahagia. Ini penting sekali. Di sini katakan, iya Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi ini di rumah cukai, jadi di kantor pajak. Begitu. Saudara senang nggak ketemu dengan tukang pajak? Kalau datang ke rumahmu, kira-kira gimana? Cepat mulai lah, cepat mulai. Jauh suwe-suwe. Betul? Saudara kasih makan. Oh, jangan. Nanti dia berlama-lama, nanti kamu dikorek-korek. Kalau bisa get out gitu. Ya, ini enggak, Tuhan Yesus malah datang ke rumah cukai. Untuk apa? Karena dia melihat. Tuhan itu bisa melihat hati orang. Orang ini walaupun berada di teman-teman tukang pajak, dia berbeda. Hatinya itu sebetulnya risau. Karena itu Tuhan melihat khusus dari sekian banyak orang tukang pajak, Tuhan tujukan satu. Ini loh. Jadi di gereja juga begitu. Banyak orang datang ke gereja, tapi belum tentu hati Tuhan itu terpukau dengan Anda. Kalau hatimu tidak merindukan pengubahan. Jadi orang kalau ke gereja itu aku mesti berubah. Waktu aku dengar firman Tuhan, supaya Tuhan tunjuk kesalahanku. Tuhan bersihkan aku, supaya aku bisa berubah. Supaya aku mengalami perubahan juga di rumah tanggaku. Juga kesehatanku akan berubah. Amin. Kalau pikiranmu berubah, pasti kesehatanmu juga berubah. Amin. Kalau pikiranmu terus negatif dan kau stres, ya banyak penyakit. Karena itu mari, kita harus tahu Tuhan itu melihat hati kita. Dia bukan hanya melihat orangnya, dia tembus sampai ke hati. Ya, lalu dia berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kira-kira waktu Tuhan kata ikutlah aku, apa ucapan Matius? Kau bisa berdiri ngikut dia. Dia berkata apa? Baik guru, betul? Mesti dia akan ngomong, oke, saya ikut. Jadi
dia juga melihat, karena melihat Yesus ini kok memperhatikan dia. Nah, jadi dia melihat pribadi Yesus yang kok memperhatikan orang. Lalu dia berkata, aku ikut. Bahkan dia berkata apa? Tuhan, jangan pergi dulu. Pergi ke rumahku, makan. Wah, kalau diundang makan itu mesti kongkos ya, bicara-bicara. Lalu terjadi apa? Persekutuan. Jadi kalau dalam bahasa Alkitab, kata makan itu artinya bersekutu. Nah, ini yang kedua, Matius. Tapi yang ketiga, kelompok ketiga orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang suka pura-pura. Ya, bermuka dua. Ya, itu namanya orang yang hipokrit. Hipokrit, ya, jadi orang yang munafik, gitu. Kadang-kadang ke gereja memuji Tuhan, tapi ya tidak memuji. Saudaraku, orang Farisi melihat, ini juga dia melihat, lalu berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu kok makan bersama dengan orang-orang berdosa? Mari kita telusuri satu-satu pribadi. Yang pertama, cara pandang orang Farisi. Orang Farisi ini suka nuding-nuding. Si anulah, si inilah, si inilah. Tapi jarang menuding dirinya. Mana lebih baik? Saudara nuding orang apa nuding dirimu? Coba saudara gini semua. Biasa kalau sudah begini kira-kira gimana? Tanganmu satu ke sana, berapa yang balik? 3. Yang satu ke atas, ke Tuhan. Betul? Saudara masih kan nuding, mungkin kan mesti. Ini ayo pistol ya, dor. Dor. Saudaraku, nah ini sifat orang Farisi ini, suka menunjuk-nunjuk jari. Ya, saudaraku, jadi melihat Yesus kok masuk rumah cukai, katanya pemimpin agama yang benar, kok masuk ke situ, padahal Tuhan punya misi mencari orang berdosa, namanya Matius. Yang lalu saat ini membuat Injil Matius. Bayangin loh. Jadi saudara pegang Injil ini dulu bekas orang pemungut cukai, tukang cari duit, meres orang, bisa berubah. Karena itu saudara mesti percaya. Jadi jangan terus punya, kalau ngecap orang itu nggak akan hilang. Nah, Tuhan tidak begitu. Tuhan punya hati kasih. Ini penting. Jadi melihat Matius duduk di rumah cukai, apalagi kemudian mengundang Yesus masuk ke rumahnya, ya, saudaraku. Lalu pemungut cukai yang lain diundang, maka berkatalah mereka, yaitu orang Farisi itu, kepada Yesus, mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi orang-orang demikian ini gemar menunjuk jari, menunjuk kesalahan orang. Coba kumpul-kumpul, kalau sudah kumpul-kumpul, membicarakan siapa kok? Membicarakan si A, si B, si C. Biasanya membicarakan apa? Jeleknya, eleknya. Jarang membicarakan dari jelek-jelek itu baiknya. Coba saja, namanya ngerumpi. Kalau sudah ngerumpi mesti si A itu gini, si B itu gini. Wah itu besai lah itu, waduh.
tukang meres itu, wah itu hati-hati. Ya memang kadang-kadang kita memberi peringatan, tapi kadang-kadang kita itu jarang melihat kebaikan orang. Tapi lebih banyak keburukan, gemar ngurusi orang lain. Dan ini roh penghakiman yang Tuhan paling gak senang. Matius 7 ayat 1, yuk kita ucapkan bersama-sama ayat ini. Semua membacakan, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, coba diulangi, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekarang jangan kamu, aku. 2, 3. Jangan aku menghakimi supaya aku tidak dihakimi. Saudara mau dihakimi? Wah, kalau dihakimi oleh hakim dunia nggak apa-apa. Dihakimi oleh Tuhan, celaka, betul? Ini ucapan Tuhan loh, ya. Nah, coba kita baca lagi ayat ini, Amsal 6 ayat 12 sampai 15, tolong dibacakan. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tak bergunalah. Ya, kata Tuhan, orang ini bocah lah. Gak usah lah, gak perlu dia. Berarti dia apa? Segala yang tidak berguna kalau di rumah saudara apa? Buang. Jadi apa? Sampah. Hati-hati loh ya. Jadi orang pun bisa jadi sampah loh di mata Tuhan. Bukan barang, bukan kertas. Manusia di mata Tuhan bisa jadi sampah. Guys, tak buang lah. Kalau dibuang, disimpan. Oh enggak. Kalau sudah punya kertas-kertas banyak itu biasanya dibuang itu supaya lenyap gitu, diapa? Dibakar. Sampah itu coba TPA. Akhirnya apa? Suka apa? Dibakar. Betul? Kalau di Singapura, tiap hari dikumpulkan seluruh Singapura, sampah itu ditaruh di mana? Bukan seperti kita, di tanah lapang, lalu baunya nggak enak, enggak. Langsung masuk di namanya tempat pembakaran untuk jadi listrik, diubah. Tapi dibakar. Makanya Singapura bersih, kenapa? Tapi alat itu mahal. Ya, dan Tuhan nanti pada akhir manusia hidup ini, semua manusia yang tidak mau nurut Tuhan dibuang ke neraka, api yang tidak pernah padam. Ini Alkitab loh yang ngomong. Saya bukan nakut-nakuti, karena itu kita mesti hati-hati. Di end-nya itu loh, akhirnya itu loh, mengerikan kalau salah. Ya, tidak berguna, jahat kata Tuhan. Mula-mula mulut, mata mengedip. Biasanya kalau rapat-rapat kalau kelompoknya gitu dikedipi, nanti ngomong gitu, ya toh. Jadi kasih sign gitu, ya. Jadi enggak fair gitu ya, tapi ada tanda-tanda kedap-kedipan. Ini Alkitab ini hebat, bosku. Dia membedah ya semua kesalahan kita, bosku. Yang hatinya, kuncinya itu hati itu. Suka nunjuk-nunjuk itu karena hatinya
ya, mengandung tipu muslihat. Nah, tapi akhirnya dikatakan di sini ayat 15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Jadi kita mesti tahu akhirnya gimana. Orang itu bisa baik kalau mikir akhir. Kenapa orang berjudi? Karena tidak mikir akhir, mikirnya menang. Kenapa orang selingkuh? Nggak mikir akhir. Ya, anak-anak itu sekarang banyak kena ginjal. Sudah lihat viral baru-baru ini. Anak-anak desa ini banyak kena ginjal. Umurnya berapa? 12 tahun. SD kelas 6. Kenapa? Minum tiap hari itu Fanta, sachet. Kena ginjal. Kenapa? Enak sekarang. Mikir akhir. Enggak pernah. Kalau kita mau hidup benar, kita mesti mikir akhirnya itu bagaimana. Sebab yang penting itu akhir. Karena itu kita diminta untuk berubah, bertobat. Ini namanya mentransformasi cara pandang kita yang suka menghakimi orang lain. Kenapa? Sebab akhirnya kalau kita begitu, kita nanti akan dihakimi Tuhan dan dipermalukan Tuhan. Karena kita akan dibuang jadi sampah. Mengerikan loh. Ya. Jadi jangan kita pikir kalau orang aktif di gereja, wah hebat. Apa Alkitab dalam Matius 7 dikatakan, aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan. Apa Tuhan berkata? Aku tidak kenal kamu. Hai, kamu yang jahat. Tuhan itu melihat hati, bukan hanya perbuatan. Hati kita gimana? Motivasi hati kita itu apa? Kok ngomong begitu? Ya. Nah, ini cara pandang orang Farisi. Sekarang kita nilai cara pandang Matius. Kenapa Tuhan ini kok dari sekian banyak pemungut cukai, Tuhan kok milih satu? Benar? Kan banyak yang lain. Kenapa kalau Tuhan tujukan satu? Karena rupanya hati orang itu punya getaran. Saudara mesti tahu, semua benda itu bergetar sebetulnya. Benda mati. Bumi kita ini sebetulnya bergetar. Coba nanti saudara browsing. Tapi getarannya rendah sehingga kita nggak rasakan. Gempa itu getaran. Bumi kita sebetulnya bergetar. Kalau nggak salah 7,8 Hertz. Dia bergetar. Semua benda-benda itu ada namanya molekul. Ada elektron. Ya, karena itu yang lebih tajam kuantum. Gitu. Jadi partikel-partikel yang bergerak. Ya, tubuhmu ini juga bergetar. Coba kalau sudah ada bergetar, mati jantungmu. Betul? Banyak orang kalau seperti saya pasang pacemaker, lalu dipasang begini, lalu ada kabelnya itu ditempelkan supaya getar. Jadi dari kabelnya itu kena ke alat supaya membantu. Jadi tubuh kita ini juga bergetar, ya. Jadi ada getaran-getaran, dan getaran-getaran itu sebetulnya spirit, ya. Mana saudara punya handphone, kalau dapat telepon gimana? Bergetar. Ya tak? Bergetar kalau sudah pasang bergetar, tapi tanpa saudara pasang getaran itu sebetulnya bergetar. Cuma
nggak sudah rasakan. Tapi kalau sudah pijat, lah jelas. Karena halus sekali getarannya. Tapi kalau sudah pijat, jadi orang Jawa bilang cetoh, nyata gitu. Ya, jadi getaran hati Matius ini apa? Dia kaya, tapi hatinya enggak damai. Ya, kenapa banyak beberapa orang kaya-kaya di Jerman itu bunuh diri? Karena enggak damai. Kenapa Marilyn Monroe, bintang film yang waduh, itu akhirnya ia mati obat. Sama Elvis Presley, penyanyi gereja dulunya. Matinya kenapa? Ya makan, ya banyak narkoba. Whitney Houston, penyanyi yang dapat Grammy Award 400-an. Di sini dapat satu aja, wah, Indonesian Idol langsung cerut. Ini orang dapat 400-an. 400-an. Matinya di mana? Di Batak. Ini juga penyanyi gereja dulunya. Saya kasih tahu mamanya, jangan kamu ini cari uang penyanyi dunia. Jangan. Mamanya sampai sekarang menjadi penyanyi gereja. Ini suaranya emas ini. Matinya malu. Gimana enggak malu? Mati di Batak, ya telanjang, lalu datang ya orang menolong. Apa enggak malu? Saudaraku, tapi Matius ini walaupun dia seorang yang sebetulnya melakukan pekerjaan yang kurang baik, tukang pajak, tukang peres, tapi hatinya, aku kok gini ya, kok enggak damai ini. Nah, hati yang begitu itu, Tuhan itu bisa tangkap. Getaran hatimu itu ditangkap oleh Tuhan. Apakah betul kamu ingin perubahan? Karena itu begitu mendengar ajakan Yesus, ikutlah aku, dia berdiri. Lalu mengikut, pasti yes gitu ya, ya gitu. Jadi dia juga ngomong, kenapa? Karena dia melihat Yesus. Kok dari sekian banyak aku yang dipilih? Tadi Jimmy, pimpinan pujian kita berkata, karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan itu tidak melihat background saudara, tapi melihat hatimu mau enggak diolah. Kalau mau diolah, kata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Aku bisa mengolah kamu, mengubah kamu menjadi hebat, menjadi luar biasa. Ya, dan oleh karena itu, lalu dia juga ngomong, Yesus, jangan cuma manggil aku, yuk makan, yuk bersekutu di rumahku. Nah, jadi cara pandang Matius yang pertama, dia pandang ke depan. Pandang ke depan apa? Dia akan kerja di pemerintah Roma. Dapat duit banyak. Sama seperti Sakeus. Minggu lalu saya khotbah tentang Sakeus. Juga tukang pajak. Tapi ini tukang pajak yang lebih hebat karena apa? Karena jadi penulis Alkitab. Kalau Sakeus enggak. Kalau Matius ini penulis Injil. Iya, muridnya Yesus. Dia salah satu murid Yesus. Ya, luar biasa. Kenapa? Dia yakin karena Tuhan itu sering berkhotbah tentang bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dan ini dikumandangkan di seluruh Israel. Jadi waktu itu karena terjadi mujizat-mujizat, pasti jadi buah bibir Tuhan Yesus itu. Dan orang tahu, oh Yesus ngajar kita mesti bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius percaya, Yesus inilah pendiri
kerajaan sorga. Dia berada di pemerintah Roma yang membuat dia kaya. Tapi dia tahu, ini ada pendiri baru yang lebih hebat, yang jauh lebih besar, yang kekal sifatnya. Karena itu dia pikir, oh ya sekarang aku pilih aja. Start. Dari apa? Dari nol. Nah, kalau saudara mau ikut satu sistem yang baru, selalu nggak enak dulu, betul nggak? Nah kalau langsung enak ya semua orang mau. Tapi kalau mula-mula nggak enak, tidak semua orang mau. Cuma yang punya cara pandang, ini pasti hebat. Benar? Kalau saudara nggak punya cara pandang, ini pasti hebat. Saudara melihat dulu, lo mana cuane, nggak kelihatan. Moh, nanti wae. Nanti kalau sudah kelihatan, aku mau. Nah itu bukan begitu, itu bukan iman. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan di muka bumi? Saudara sering berdoa, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Tapi nggak percaya Tuhan mau bikin kerajaan. Wah, aneh ya, orang Kristen banyak doa, oh datanglah kerajaanmu. Tapi nggak percaya betul-betul nanti akan datang. Bahkan sudah bisa dirasakan sekarang lebih dulu dalam batin. Karena itu orang Kristen yang betul, dia mesti ngalami lebih dulu. Wah iya, ikut Tuhan Yesus kok berubah, damai hatiku. Aku mau lah, walaupun sekarang belum melihat fakta secara de facto. Tapi de jure sudah saya alami. Apalagi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, wih, dahsyat men, hebat. Karena itu banyak orang sudah ngincipi, dia punya keyakinan yang lebih kokoh. Kenapa? Karena bertobat, karena cara pandangnya berubah. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen cuma nominal, cuma dengar, datang jadi agama Kristen. Minggu lalu sudah saya terangkan kata agama atau dalam PA ya. A itu tidak amoral, tidak bermoral. Asusila, tidak bersusila. Agama itu kacau. Jadi kalau agama itu tidak kacau. Gimana tidak kacau? Ya kumpul-kumpul lah. Kalau kumpul-kumpul pasti senang, betul? Karena itu sekarang ini zamannya orang kumpul-kumpul. Untuk apa? Makan. Senang nggak? Senang. Apalagi kumpul-kumpulnya. Ya pergi jalan-jalan. Senang nggak? Senang. Tapi mesti pakai duit, betul? Sekarang pertanyaan, bisa enggak saudara itu senang tanpa duit? Nah itu kan enak. Saudara mau senang dengan duit? Gampang. Minum pil koplo. Pasti senang. Wah, pasti. Saudaraku, karena itu orang kalau betul-betul sudah Kristen yang betul, ada namanya joy. Joy in the Lord Jesus. Dia tidak butuh banyak entertainment. Nah, dia sudah joy kok. Ngapain mesti bayar gitu? Entertainment. Kalau entertainment itu mesti bayar. Enggak ada. Suka itu tanpa bayar. Betul? Tapi Tuhan memberikan kesukaan dalam batin saudara. Sukacita dalam hatimu. Kata Tuhan bertobat, kamu berubahlah pikiranmu. Kamu mesti yakin seperti Matius, ke depan kerajaan Tuhan itu pasti berdiri, lebih besar, yakin dunia ini sedang lenyap. Ini omongan Tuhan, dunia ini sebentar lenyap. Karena itu jangan mikir satu proyek yang panjang-panjang. Nanti keturunan ke-7 gimana ya? Sudahlah,
sebentar lagi Tuhan datang kok. Kok mikir jauh-jauh? Ya, untuk kita loh, zaman kita ini sudah, lihat aja perang ini loh. Lihat aja keadaan dunia ini. Nah, cara pandang kedua dari Matius apa? Aku harus mengenal Yesus. Bukan hanya ikut. Ikut tapi tidak kenal gimana? Ya kan? Nah, untuk kenal apa? Perlu apa? Perlu persekutuan. Kalau perlu persekutuan gimana? Undang makan. Karena itu saudara ke gereja untuk makan. Tapi bukan makan jasmani, makan rohani ini. Firman Tuhan. Ya, banyak orang yang suka baca Alkitab, merenungkan, dia lalu bisa lebih mengenal Tuhan. Karena itu saya harap setelah sudah dengar ini, ya kalau saya dulu, mesti saya bawa catatan. Bangku dulu gereja kami pertama, saudara yang ikut di gereja pertama, ada PA, saya dulu pakai kapur ya, nulis nggak ada begini, enak ini sekarang. Dulu pakai kapur tak tulisi dulu, lalu saya hapus, saya tulisi, supaya orang bisa mencatat. Bangkunya itu, enggak tahu masih ada enggak, bangkunya itu mesti saya kasih ini. Jadi bisa diceplek gitu, lalu untuk nulis. Hampir semua kalau ke gereja bawa catatan, tulis. Sekarang ini yang nulis hampir enggak ada. Ya. Saya harap saudara belajar mencatat. Tidak semua perlu dicatat. Tapi ini cek. Rema untuk saya. Saya catat. Ya. Ini cara pandang kedua. Cara pandang ketiga apa? Loh kok cuma aku toh? Ini loh teman-temanku ini loh. Kan senasib. Mestinya ya sama dengan aku. Dibenci orang Yahudi. Karena mereka ini orang Yahudi kerja sama pemerintah Roma. Untuk apa? Narik pajak orang Yahudi. Makanya orang Yahudi benci sama namanya pemungut cukai. Sangat benci. Jadi mereka ini semua orang dibenci sama orang Yahudi. Nah, Matius punya perasaan. Kalau aku merasa enggak mapan, enggak damai, temanku pasti juga sama. Ya, karena itu dia punya pandangan, temanku juga harus berubah. Temanku juga harus mengenal Tuhan. Aku rasa kasihan pada temanku yang tidak kenal bahwa nanti akan muncul kerajaan. Kalau Tuhan ngomong kerajaan sorga sudah dekat itu bagi Tuhan. Alkitab menuliskan 1000 tahun di mata Tuhan sama dengan 1 hari. Ya. Jadi kalau Tuhan berkata sudah dekat, wah Pak Bekti ngomong Tuhan Yesus mau datang. Mana dari dulu? Betul nggak? Pasti ada saudara-saudara. Apa Bekti khotbah bolak-balik? Tuhan mau datang, mana datang orang, datang. Saya yakin pasti ada di antara saudara merasa begitu. Tapi lihat nanti mendadak datang, loh kok betul ya? Kok betul? Terlambat. Be prepared. Siapkan dirimu. Ya, itu namanya sudah beriman. Omongan itu Tuhan Yesus pasti benar apa enggak? Pasti benar. Kalau dia ngomong aku datang segera, pasti. Tapi segeranya, ya itu tadi 1000 tahun di mata Tuhan 1 hari. Makanya saudara mesti mengetahui kenapa? Karena kita ini nanti akan masuk zaman yang kekal, nggak bisa dihitung. Jadi saudara ini nanti bisa senang terus, apa susah terus selamanya. Ingat-ingat loh ini.
Nanti jangan, loh, aduh, kok gini ya? Tuhan, aku mau tobat. Nggak bisa. Kamu nggak percaya omonganku, kata Tuhan. Karena itu kata Tuhan, lebih baik menderita sekarang. Itu sebentar. Kamu dibully orang, diam aja. Sebentar. Ya. Kamu mungkin disakiti sebentar. Karena itu saudara mesti punya pandangan begitu. Cara pandang Yesus dirangkum oleh Tuhan. Kalau cara pandang Matius itu untuk dirinya dan untuk teman-temannya. Tapi cara pandang Yesus ini bukan untuk 1-2 orang. Untuk semua orang berdosa. Ya, jadi Tuhan itu punya mata yang Dia ingin kalau bisa seluruh dunia bertobat. Dia ngerti bahwa dia akan hukum manusia. Dia tahu kok. Dan karena itu dia nangis melihat orang Yahudi. Waktu dia naik ke gunung, dia nangis. Hai Yerusalem, aku ini berapa kali minta kamu datang, ya, seperti seekor induk ayam yang berkotek-kotek supaya anak ayam itu datang di pangkuan sayapnya. Tapi kamu nggak mau. Dan betul, ucapan Tuhan itu terjadi. Ya, 40 tahun kemudian setelah Tuhan mengucapkan, Yerusalem hancur. Menurut catatan ahli sejarah, 1 juta orang mati. Waktu itu loh, 1 juta. Bayangin 1 juta. Waktu Hitler berapa yang mati? 6 juta. Waktu Yesus itu 1 juta. Besar. Sampai mereka lari ke gunung-gunung. Sudah pernah ke Israel, sudah bisa lihat gunung-gunung yang sekarang ada itu. Kalau sudah naik ke situ masih pakai cable car ya. Digeret. Karena waktu itu dikepung pemerintah Roma. Pemerintah Roma lihat, itu tinggi ini bukan main. Dan mereka di atas sudah siap batu-batu orang Yahudi. Tapi akhirnya juga takluk. Ya. Nah, cara pandang Yesus ini, dia melihat semua manusia sebenarnya kalau bisa semua bertobat, kalau bisa. Tapi Tuhan tahu tidak semua tanggap. Kenapa? Karena tidak punya iman untuk next time gitu. Karena mereka ini ingin yang kelihatan sekarang. Nah, kalau Tuhan ngomong itu, ini untuk nanti, tapi kekal. Ya, karena itu Tuhan ingin mengajak kita. Karena itu dalam Matius 9 ayat 13 diulangi. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki, perhatikan ini, yaitu belas kasihan, bukan persembahan. Banyak orang ke gereja, ya pokoknya aku kasih duit lah, kolekte persembahan. Tapi nggak punya belas kasihan. Saudara yang memberikan korban-korban itu sudah mesti belas kasihan. Iya ya, kita di gereja ini enak, ada AC, ada ini. Wah enak semua. Lihat ini. Anak-anak muda yang kita utus ke daerah-daerah. Saudara-saudara yang pernah ikut misi, melihat, waduh, tempatnya Pak Kando itu loh jagoan nyetir, hebat, cukup berani, ya kalau nyetir, wah cepat ke sana, dia nyetir gunung-gunung tinggi, jurangnya 200 meter,
jalannya kecil, lalu mesti dikasih tahu sama orang-orang, nanti kamu mesti pakai perasaan ya. Nanti kalau ada mobil di depan, kamu mesti bisa dengar itu. Suara ada mobil, kamu mesti ngalah. Kalau ada tekuan, ya lebih baik minggir, masuk tekuan. Supaya dia lewat. Kalau enggak nanti papasan begini, jalan ini kecil, mau apa? Mau berkelahi. Betul? Setelah dia datang ke sana pulang, Pak Bekti, jangan suruh saya kedua kali ke sana. Saya salut dengan orang ini namanya Onesimus. Istrinya mati, kena malaria. Ya, setelah saya dapat berkat, tahun ini saya juga membelikan sepeda motor yang bagus untuk dia. Teman-teman yang ke sana melihat, waduh, dia layani orang-orang penduduk-penduduk yang banyak tidak mengenal Yesus. Sekarang kita juga buka di Nias. Sudah lihat banyak anak-anak itu nggak bisa membaca dengan baik. Buktinya anak SMA masuk sekolah Alkitab kita, baca aja sulit. Masih SMA. Makanya waktu kami kirim seorang pengerja dari sini ke sana, ya ke Kalimantan, ini bukan yang jauh, Kalimantan. Dia jadi kepala sekolah. Ya, akhir mau naik-naikan, ayahnya datang. Anak saya lulus enggak? Enggak lulus. Pedang taruh, bak. Lulus kan enggak? Pilih. Saya dengar itu langsung, saya ubah sekolah Alkitab, saya tutup, ganti sekolah umum, ngajari anak-anak. Kenapa? Kita buka sekolah Alkitab SMP, lulusan SMP, plegak-plegu bacanya. SMP lulus. Sudahlah, buka sekolah. Makanya uang saudara itu kita buka untuk sekolah. Ini kita sedang bangun loh. Itu daerah kantong-kantong Kristen. Yang miskin. Dan banyak penduduk nggak bisa bahasa Indonesia. Di mana belas kasihan kita? Ini loh. Jadi kalau saudara uangmu itu untuk ini, untuk pembangunan sekolah, lu kok sekolah? Kita mendidik juga Alkitab supaya kenal Yesus. Pergi, pelajari kata Tuhan. Kamu jadi orang Kristen tidak pernah pelajari, yang ku kehendaki belas kasihan. Kamu masih punya hati belas kasihan. Kalau sudah punya belas kasihan, itu apa tandanya? Orang Jawa bilang ini paling bagus. Saudara bisa ngergel. Kalau melihat orang susah itu sedang gergel. Gergel itu buktinya apa? Perutmu ini bisa goncang. Nah, orang kalau bisa punya belas kasihan, perut, usus ini bisa goncang. Itu mudah Roh Kudus masuk. Makanya kalau orang penuh Roh Kudus, kelihatan perutnya itu goncang. Ini fakta, ini pengalaman saya loh. Ya. Kalau saudara berdoa, hatimu penuh belas kasihan, maka ada satu rasa luar biasa. Hadirat Tuhan, damai sejahtera. Yesus ini anak Allahku. Dia itu dianugerahkan, diturunkan dari sorga menjadi manusia untuk mati, untuk menebus dosa kita, supaya membebaskan dari rasa malu kita.
Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. melihat orang banyak. Kalau Matius melihat temannya, melihat dirinya sedikit. Kalau Yesus melihat orang banyak. Jadi visi Yesus manusia yang berdosa, yang pasti akan mengalami kematian kalau tidak diselamatkan. Itu Yesus. Seperti Roma 6 ayat 20 dan 21 mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Akhirnya kematian kekal. Apa motivasi Yesus? Belas kasihan terhadap manusia. Dan Tuhan melihat manusia ini lelah jiwanya. Setelah senang-senang, waduh, masalah, betul? Di dunia kan begitu ya. Senang pesta, setelah itu kacau. Waduh, kalau pergi judi senang sama teman-teman, pulang uangnya habis, bunuh diri. Ini fakta hidup. Karena itu manusia perlu digembalakan. Nah, Tuhan mencari gembala-gembala kecil yang namanya komsel. Makanya saya minta, saudaraku, nanti kalau ada pelatihan pimpinan komsel, yuk sudah menjadi gembala untuk ngurusi orang-orang yang lelah ini loh. Yang capek dalam masalah hidup, pertengkaran, ini itu, utang dan sebagainya, bisnis, kacau, itu hidup, betul? Lihat tuh sekarang di Timur Tengah, ya serangan-serangan, kapal-kapal dagang diserang, karena itu sekarang mesti muter, nggak bisa lewat terusan Suez, karena itu harga mahal sekarang, naik semua, saudaraku, bukan main. Indonesia ini kaya dengan resources, kita masih bisa senang. Di barat, di dunia susah, bukan main. Karena itu kita mesti bersyukur. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan dan kita minta Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapak penuhi hati kami.